maju bersama untuk Indonesia. Keadilan merata di negaraku tercinta. Mari topang bersama damaikan Indonesia. Rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Ada laporan apa untuk ruang redaksi hari ini? Kabarnya ini urusan tentang mafia. Oh, medeni toh. Jangan kayak gitu Bu. Ini tuh barang yang dulu ndak banyak dilihat orang, tapi sekarang akhirnya jadi dilihat gara-gara ini. Dulu nggak dilihat, sekarang dilihat. Iya. Apa itu Jadi barangnya? kan ada, Ibu suka bola ndak? Ya, suka. Saya enggak. Sepak bola. Oh, Anda nggak suka. Berarti kita kembali kayaknya. Jadi apa urusannya kali ini, Kak? Kan ini Urusan ada bola dengan mafia. Iya, jadi kalau di bola itu kan ada Liga 1, 2, 3. Nah, ini ada Liga 3 yang jarang disiarkan secara langsung. Kemudian memang ini kalau kita ngomong pertandingannya memang jarang dilihat orang. Tetapi gara-gara ini dilihat tuh. Gara-gara Ibu ngomong ada mafia, ya. Oh, jadi karena jarang dilihat orang atau mungkin ini terus kemudian ada unsur-unsur dugaan permainan di situ. Nah, katanya ada main mata, kadang nggak mungkin Bu. Main mata itu gimana? Ini main bola apa main mata? Lah makanya harusnya kan main bola tetap. Jadi kita lihat dulu aja ya liputan dari teman-teman di lapangan ya. Kamis 24 Februari 2022, Subdit 1 Kamnek Ditreskrimum Polda Jatim akhirnya menahan 3 tersangka dugaan pengaturan skor Liga 3. Ketiga tersangka tersebut yakni Dimas Yopi, Imam, dan Ferry Afrianto ditahan setelah menjalani pemeriksaan hampir 6 jam. Hasil pemeriksaan ketiganya diduga sebagai perantara suap kepada pemain dan ofisial. Sementara itu 2 tersangka lainnya yaitu Bambang Suryo dan Heri Pras tidak datang pada pemanggilan pertama untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit 1 Kamnek. Kombes Pol Toto Suaryanto di Reskrimum Polda Jatim membenarkan ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka melalui proses gelar perkara. Untuk mengetahui peran mereka, masing-masing akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk kedua tersangka, Bambang Suryo dan Heri Pras yang tidak hadir akan dilakukan pemanggilan kedua. Diketahui kasus ini mencuat setelah Zaeka Wulandari, bendahara klub 3 Liga 3 Gresik Putra, Gestra Paranameva, melaporkan pemain dan ofisial kepada PSSI. Diduga terlibat pengaturan skor dengan menerima suap dari sejumlah tersangka, hingga ditindaklanjuti oleh Asprof PSSI dengan melaporkan kasus pengaturan skor ini ke Polda Jatim. Iya kan, sampai kayak gitu. Ada pengaturan skor ini ceritanya. Pengaturan skor, padahal mainnya bersama, diatur-atur sendiri, bagi-baginya sendiri gitu ya. Makanya, tapi ini ada saksinya. Ada Mbak Zaeka Wulandari, bendahara klub sepak bola Gestra Paranameva. Hari ini hadir Bu? Hari ini kita ketemunya di Lansum. Coba disapa dulu ya Mbak Za, selamat malam. Selamat malam Mbak Za. Halo, selamat malam Mbak, Mas. Terima kasih sudah bergabung Mbak Za. Di sini kita juga mengundang narasumber lainnya. Ketua Komdis PSSI Jawa Timur, Bapak Samiaji Makin Rahmat. Pak Makin, monggo bergabung bersama dengan kami di tengah-tengah redaksi. Dan juga katanya... Selamat malam Pak Makin. Ada siapa lagi nih Bu? Katanya ada Ketua Kuasa Hukum Bambang Suryo. Monggo di sini Pak. Bapak Agustian Asiagan. Monggo Pak Agustian. Pak Agustian Asiagian, Kuasa Hukum Bambang Suryo. Ini yang dijadikan tersangka, betul ya? Selamat malam Pak.
Saya naksir topinya ini kayaknya. Oke, satu lagi tokoh sepak bola Jawa Timur, Bapak Abu Bakar Assegaf. Pak Assegaf, monggo. Malam Pak Assegaf. Malam Pak. Sudah hadir, monggo. Karena ini yang laporin Mbak Za, mungkin kita ke Mbak Za dulu ya. Iya, ceritanya gimana ini gitu? Ceritanya gimana Mbak Za ngelihat apa sih ketika itu sampai akhirnya berujung ke laporan ke kepolisian? Kebetulan sebelum laga melawan NZR, ini laga yang pertama terindikasi itu melawan NZR, ada seseorang yang menelpon saya, inisial DY itu nelpon saya, iming-iming lah istilahnya, saya diminta, tim saya diminta mengalah melawan NZR dan dengan imbalan 100 juta rupiah untuk sekali kalah itu aja gitu. Tapi di situ dengan tegas saya tolak bahwa oke lah, saya nggak mau main seperti itu karena tim saya ini masih tim pupuk bawang lah. Kita ini baru tahun ini ikut gitu, jadi saya tolak. Oke lah, dari situ sudah ada indikasi yang tidak baik yang dialami oleh tim saya. Saya tidak pernah mencurigai sedikit pun pemain saya. Di situ saya, ini pasti dari luar, nggak mungkin ini pemain-pemain saya. Sampai akhirnya di pertandingan berikutnya itu Gestra melawan Persema, gitu. Kita itu kalah 5-1 pada waktu itu. Saya juga nggak mikir, walaupun sebelum itu saya itu ditelepon, saya diajak ketemu, diajak makan oleh saudara BS dan kawan-kawan itu. Yang sebelumnya saya tidak tahu kalau itu nomornya Pak BS, karena yang telepon saya itu atas nama Ansori gitu. Saya datang, mereka mengutarakan lah istilahnya untuk percuma kalau saya nggak main dari segi saya, tetap aja saya akan dikerjain, tim saya pasti akan kalah karena ini nanti tuh yang lolos itu NZR dan Persema. Saya masih nggak percaya, kok bisa wong kita tim, ya kita all out lah mas, ini percuma, besok itu kamu kalah 5-1. Babak pertama timmu sekian gol, babak kedua sekian gol gitu. Saya masih nggak percaya. Ya udahlah, kita main sampai besoknya di laga pertandingan Persema dan Persema lawan Gestra itu saya dipanggil ke Komdis kan untuk panggilan pertama saya, yang saya laporkan ketika saya ditelepon oleh Dimas Yopi itu yang tawaran pertama. Saya mengikuti pertandingan itu di babak pertama aja, dan di situ benar tim saya sudah kalah 2-0 di situ. Yang disampaikan mereka kemarin itu benar. Jadi cuma saya nggak punya pikiran sedikit pun bahwa pemain saya itu main atau ikut bermain di dalam sini tuh saya dan manajemen lain, manajer. Saya kan datang ke PSSI Jatim itu dengan manajer, dengan bendahara saya, wakil dan lain-lain itu cuma datang, kita nggak punya sedikit pun pikiran pemain saya akan main sampai akhirnya ketika saya sudah pulang dan skornya itu benar, kita kalah 5-1, saya dikirim foto dari salah satu pemain saya. Ya, saya dikirim foto dari salah satu pemain saya yang di situ satu pemain saya dan satu kitman saya itu bertemu dengan BS, Ferry dan lain-lain di sebuah kafe di kota Malang gitu Mbak. Nah dari situ saya langsung, wah ternyata mereka memang main gitu pemain. Dari situ kita rapat di manajemen Gestra Peranane, akhirnya kita putuskan bahwa kita memecat 2 pemain Gestra Peranane FA dan 1 kitman. Oke, dan langsung dilaporkan karena ke kepolisian ya? Mengantarkan mereka untuk bertemu. Ya enggak, kita laporkan ke Komdis PSSI Jawa Timur sekaligus kita pecat. Ya, itu kronologi. Baik, Mbak Za, kronologi singkat tapi menjelaskan semuanya. Jadi nggak lolos di Mbak Za, lempar ke pemainnya berarti ya. Nah tadi kan dilaporkan ke Komdis. Mungkin kita tanya langsung ke Komdis. Siap, Pak Makin nanti akan menjawab. Kita rehat dulu sebentar biar Pak Makin nanti waktunya agak panjang gitu ya. Siap. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama.
monggo langsung. Ini dari PSSI ya yang melaporkan ke kepolisian, J. Betul begitu? Yang melaporkan ke kepolisian yang membawa kasus ini akhirnya sampai ke kepolisian dari PSSI. Monggo Pak Makin. Jadi begini, saya melanjutkan apa yang dikatakan Mbak Za tadi itu, bahwa dalam posisi saya sebagai Ketua Komdis Asprop Jawa Timur dalam Liga 3 Provinsi, itu kami juga mendapat tugas selaku Pandis dan kami membagi tugas di masing-masing grup. Nah, dari anggota Komdis maupun dari pengurus PSSI yang di SK-kan untuk menjadi panitia disiplin di masing-masing grup. Dan ketika ada informasi awal bahwa terjadinya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemain maupun orang yang bukan pemain atau family football, kami meminta lapsus, laporan khusus dari masing-masing perangkat pertandingan awalnya. Tentang adanya di dalam permainan itu yang kemudian terjadi insiden awalnya begitu. Ternyata bukan hanya sekedar insiden saat itu, ternyata di sebelum pertandingan itu ada yang seperti diceritakan Mbak Za tadi itu. Saya akhirnya minta kepada Gestra Paranami FC untuk bikin laporan khusus kepada PSSI, Asprop dalam kaitan ini adalah Komdis. Kami kemudian menjadwalkan persidangan. Semua yang terlibat di situ yang kaitannya dengan family football, artinya kita undang, kita mintai keterangan. Kemudian dari situ tentu kami mensanksi yang menurut kami sudah cukup awal bukti, baik itu menurut Kodis maupun regulasi di Liga 3. Seperti yang ada termasuk Asiopi. Berarti memang sudah cukup buktinya begitu ya Pak Makin? Artinya menurut kami di aturan di Komdis. Dalam gitu aturan kan. dan juga dalam persidangan ketika itu ya. Kemudian ada perbuatan-perbuatan yang itu di luar jangkauan dari Komdis. Tentu kami mensikapi bahwa ini perlu ditindaklanjuti karena ada upaya dugaan penyuapan. Kemudian dugaan ya seperti yang terjadi pengaturan skor. Tentu kami dari keterangan Yopi saat itu, awalnya yang dia bertindak single, kemudian informasi itu melebar bahwa dia kerjasama dengan seseorang, kan gitu kan, bahkan siap mengungkap itu, tentu menambah keyakinan kami untuk menindaklanjuti itu kepada aparat penegak hukum. Dari situ awalnya kami tetap membutuhkan. Jadi tentu kami waktu kesimpulan awal tentu kalau ini langsung kita luncurkan ke para penegak hukum, tentu nanti pembuktian-pembuktian itu sulit. Karena tidak memenuhi dua unsur yang bagaimana nanti itu kita kalau sekedar lapor nanti hilang. Jadi ditangani dulu di PSSI. Hilang itu baik ya? Ada artinya tekanan non teknis atau bagaimana kemudian kesulitannya untuk membuktikan itu. Jadi siapa aja Pak yang dilaporkan oleh PSSI ke kepolisian? Saat itu kami dalam konteks laporan resmi sesuai dengan yang tanggal 22 November itu adalah Yopi DKK. DKK itu ada berapa orang Pak? Yopi ini siapa pemain? Dia pengurus salah satu di klub Liga 3 yang saat itu setelah kami lihat data dia mengaku asisten manajer tapi di daftarnya itu sebagai manager. Nah, dari situ kemudian saya semakin ingin menggali. Saya juga meminta beberapa teman yang ada pandis di grup-grup itu untuk lebih mewaspadai. Cari data semaksimal mungkin, baik itu berupa rekaman, berupa data yang ada. Karena setiap pertandingan itu, baik masing-masing klub itu kan ada rekaman pertandingan. Yang saya minta tidak hanya di pertandingan, mungkin di luar pertandingan. Karena ada beberapa orang yang patut kami curigai, dia bukan family football, bahkan tidak terlibat di situ, tapi ada di ruang yang dilarang, yang seharusnya tidak ada di situ. Salah satunya adalah BS. Pak Makin sebentar, saya hold dulu di situ karena saya juga ingin tahu tanggapan dari yang ditersangkakan, yakni Bapak Bambang Suryo. Di sini hadir Pak Agustian. Tanggapannya gimana Pak? Karena kabarnya ada pembelaan juga. Saya tidak terlibat apapun. Begitu statement dari Pak Bambang Suryo, betul? Pak Agustian, monggo. Yang jelas yang seperti yang disampaikan oleh Za tadi itu tidak benar. Tidak benar? Tidak benar.
Karena pertemuan itu pun juga terjadinya pertemuan antara ZA dengan BS dan lain sebagainya itu karena permintaan dari ZA. ZA menyampaikan kepada BS bahwasanya pemainnya yang ada yang masuk angin. Dia sampaikan kepada BS, tapi BS ini kan sudah nggak kenal pemain-pemain yang sekarang. Itu. Di sisi lain juga pada saat pertemuan di tempat apa? Ada fotonya nanti bisa di ini. Pada saat pertemuan itu, di sisi lain juga Zai meminta bantuan dana dari BS untuk dicarikan karena dia belum bisa bayar pelatih, belum bisa bayar pemain dan lain sebagainya. Nah, tapi nanti untuk masalah substansi hukumnya saya sampaikan pada saat memang di mana saya harus bertindak sebagai kuasa ya di dalam proses pemeriksaan ini nantinya. Oke, tapi dalam panggilan pertama itu tidak hadir ya? Yang jelas, artinya gini, kan harusnya bisa dijelaskan saja kalau memang yang jelas BS selalu hadir setiap panggilan. Oke. Sebagai saksi awal mulanya. Ketika status tersangka kita tidak pernah menerima panggilan pertama. Tiba-tiba kita hanya menerima panggilan kedua. Panggilan pertama itu kan tertanggal 21 atau 22 saya lupa. Terus kemudian terbit panggilan kedua di tanggal 24. Nah itu dipanggil di tanggal berapa? Kita nggak terima panggilan pertama, yang jelas kita baru terima panggilan kedua sebagai tersangka. Hari Rabu nanti. Hari Rabu besok ini ya berarti dipanggil. Nanti rencananya hadir berarti ya Pak BS ya? Kita kooperatif dalam proses hukum. Baik Pak Agustian. Tapi Mas Pulung, ini Pak Abu Bakar Asegaf ini kalau nggak salah di zaman dulu tahun 2010 ya Pak ya? Sudah berbicara terkait dengan mafia bola. Iya, malah mungkin jangan-jangan ceritanya sudah tahu. Kita rehat dulu sebentar ya. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini. Bu, ini waktumu, katanya mau tanya sama Nah orang iya yang ini sama Pak Asegaf kan. Apa punya kabar banyak mafia cerita. bola? 2010 Pak Asegaf sudah berbicara, sekarang ternyata masih ada. Apa berbedakah? Sudah jauh berkurang atau justru ya memang seperti inilah adanya Pak Asegaf? Sepak bola di Indonesia ini bukan malah berkurang, malah bertambah. Yang terus. bertambah apanya? Sepak bolanya atau mafianya? Pak? Bukan, mafianya. Oh, Karena mafianya gini, makin bertambah. Kepalanya itu yang di sananya itu belum ditangkap. Yang cecek-cecek aja yang ditangkap itu, kecil-kecil aja, yang besar-besar belum. Sepak bola tiap hari saya lihat di TV mesti ada berkelahi. Saya lihat koran itu sudah bosan sampai saya lihat saya. Kepala yang di sana tuh yang mana Pak? Ya saya nggak tahu, ya itu harus akunnya dibunuh dulu, akun judi bola itu disikat. Mafia bola itu, Satgas itu harus tegas betul-betul. Jangan pakai rompi-rompi aja di lapangan itu. Saya sudah koordinasi dengan Ketua Asprop, ya sudah, kamu bicara bebas sudah. Itu karena ini bola di Indonesia ini kalau kepingin maju ya harus betul-betul mafia-mafia ini disikati semua. Banyak di dalamnya situ, Mbak. Bukan 1-2 orang, banyak sekali itu. Yang ketangkap yang kecil-kecil itu kan. Itu semua liga atau? Saya kira semua liga ada. Semua liga sekiranya ada ya? Insya Allah ada. Oh. Kalau saya nggak tahu saya sudah lama nggak mengikuti bola, tapi saya Berarti kalau lihat di yang TV. sekarang ini mungkin berkasus di Liga 3 ya. Waduh, Liga 3 parah ini. Liga 3 yang paling parah berarti. Wasitnya itu kayak orang maling ayam di kampung, dipukul-pukul. Orang tahu semua seantero itu. Enggak, sebenarnya Pak Asegaf kan sudah lama berkecimpung ya. Dan itu cerita bahkan ketika Pak Asegaf cuma baca koran aja tahu itu. Apa nggak ada Pak dari dulu itu sebenarnya tindakan-tindakan atau gerakan untuk menghapuskan semua ini sih Pak? Ya ada, tapi ya cuma setengah-setengah aja lah. Sekarang ini Satgas Mafia Bola harus bekerja ekstra. Kalau kepingin Indonesia, waktu Pak Jokowi melantik Menpora itu, dia langsung ngomong, Pak Menteri, bola lo, jangan lupa bola. Yang lain nggak dianu, bola aja lah. Sekarang ini, mohon pengurus sepak bola ini habis-habisan sudah. Habis-habisan, di Asprop itu habis-habisan memberantas mafia bola. Ada aja yang masuk. Lewat lubang bawah, pokoknya itu pinter pokoknya sudah. Top sudah. Namanya tikus mencari lubang terus berarti ya Pak ya? Waduh, sudah top sudah. Sampai ini Ustadz ini bingung juga, ya apa caranya ini. Oke. Tapi terbukti kan Pak Makin juga berusaha juga Pak. Dia berusaha, tapi yang kecil-kecil yang ketangkep.
Oh, berarti ini kategorinya masih kecil berarti ya? Kecil sekali itu, nggak perlu itu yang gede-gede itu dihajar itu yang gede-gede. Kalau besar tuh biasanya nilainya sampai berapa Pak? Ya saya nggak tahu saya. Ya pasti di atas 500, di atas 500 ya? 200, bisa 500 ke atas. Sebelum kita balik ke Mbak Za, Pak Makin mungkin boleh menambahkan lagi ini dari PSSI seperti apa sebenarnya? Karena ya tentu saja ini mungkin bukan hal yang pertama lah yang harus ditangani PSSI kan? Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Habib Bakar kan gitu kan, termasuk advokatnya dari BS, saya artinya itu bagian sebuah kepedulian. Tapi dalam membangun sepak bola itu tentu adalah bagian yang kompleksnya harus juga dibangun. Jadi percuma kalau kemudian sistemnya dibangun, kemudian regulasi juga dibikin semaksimal mungkin bagaimana, kemudian juga kode disiplin juga diciptakan, tapi melalui oknum-oknumnya itu kemudian ada antek-anteknya yang kemudian bisa karena memang semua klub itu punya target kan begitu. Target ingin menang itulah kemudian kalau tidak disiapkan pemainnya yang bagus, tim yang solid, tentu akhirnya berpikirnya ke samping. Ke samping ini bisa kemudian mempengaruhi perangkat pertandingan, bisa mempengaruhi artinya itu wasit, yang sekarang ini kita kenal orang yang ada di sistem itu adalah bagian dari mafia bola, maka kewajiban kita untuk memberantas itu semua, kan begitu. Dan itu sudah menjadi harga mati dari pengurus PSSI sendiri, termasuk itu adalah perintahnya Presiden, bagaimana bola ini melahirkan klub yang tangguh, Republik ini itu jumlahnya ratusan juta, kalau kemudian membentuk tim yang solid, kemudian luar dalam inilah yang sekarang harus kita dukung. Dan khususnya di Liga 3 selama saya artinya mendapat tugas dan amanah dan termasuk pelaporan ini bukan atas nama Ketua Komdis, tapi saya mendapat amanah dari Ketua Asprop. Bagaimana kepeduliannya beliau yang kebetulan juga salah satu esko di PSSI Pusat untuk memberantas ini. Bahkan ketika rame viral saat itu berkaitan dengan mafia wasit, kan begitu kan, yang termasuk itu informasinya itu dari rekan BS, kan begitu kan, dan beliaunya juga meyakinkan nanti membongkar, silakan itu dibongkar. Begitu. Tapi ngapunten Pak Makin, artinya di tubuh PSSI sendiri bersih ya saat ini ya? Kita bicara kusnudon. Setiap orang yang ditunjuk dan amanah itu harus punya amanah yang bersih, yang kemudian fair play. Karena apa? Marwah dan martabat sepak bola ini adalah bukan hanya segelintir orang, tapi ditunggu oleh masyarakat rakyat yang semua di muka jagat ini begitu sangat a priori dan sangat cinta kepada sepak bola. Nah, kalau sepak bola dicederai kemudian oleh oknum itu, ya kita harus singkirkan. Baik, memang begitulah tugas PSSI. Makanya saya tadi harus bertanya, kalau PSSI yakin itu bersih ya bisa menangani pasti ya. Karena PSSI juga ingin menampilkan sesuatu yang layak untuk dilihat memang. Gitu. Betul. Nah sekarang kita coba cross check tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agustian dengan Mbak Za. Mbak Za, tadi disampaikan Mbak Za sempat ketemu dan segala macamnya, bahkan juga sempat minta dana juga untuk pembiayaan ya. Mbak Za, mungkin ada tanggapan dari penjelasan kuasa hukum dari Pak BS? Oke Mbak, kalau untuk ketemu ya memang betul saya ditelepon. Tapi kalau untuk pembiayaan, mohon maaf meskipun kita tim kecil itu kita nggak kekurangan dana apapun bisa diproses. Silakan boleh ke Asprop atau kemanapun. Apakah pernah tim kita itu menunggak gaji atau tidak membayar gaji dari salah satu pemain kami atau ofisial? Silakan dicek seperti itu aja. Saya nggak panjang lebar berkomentar, biarkan nanti fakta yang berbicara gitu loh. Bahwa kalau ngomong saya minta tolong dan ini dan itu, minta tolong dalam hal apa? Silakan dibuktikan di pengadilan. Nanti kita ketemu di pengadilan. Gitu aja. Saya komennya gitu aja karena saya sudah siap gitu loh. Tentunya saya ini semua sudah siap sampai terjadi tabrak lari dan lain-lain. Saya ini semua Mbak sudah Za saya persiapkan. Ada intimidasi ya Mbak Za ya? Bro. Oh iya. Sampai sekarang ini saya ditabrak sebelum saya menuju Polda itu. Malamnya itu saya kecelakaan, tabrak lari gitu. Artinya yang saya lakukan, yang saya lawan ini juga bukan biarkan nggak sia-sia gitu loh. Artinya kalau Pak BS ataupun siapapun ngomong seperti itu, kita buktikan di pengadilan. Sebelum saya melakukan ini, sebelum saya melaporkan ini, saya sudah punya pertimbangan lah. Artinya sama-sama kita perbaiki sepak bola Indonesia. Pak Iwan Bule support penuh, Pak Ahmad Riyad support penuh, apalagi ketum saya Pak Lanyala
Beliau selalu, kalau kamu berani, ngapain kamu takut? Ayo maju semuanya. Kamu maju kalau kamu merasa berani. Dari situ, dari ketiga orang panutan saya itu, saya yakinlah saya berani. Oke, saya maju Pak, karena saya merasa nggak bersalah. Saya punya buktinya semuanya yang sudah saya serahkan ke kepolisian. Baik, Mbak Zah, Pak Agustian ada tanggapan? Yang pertama saya tegaskan kepada Mbak Zah, jangan pura-pura orang paling bersih ya, jangan cuci tangan, itu dulu. Saya juga nanti akan kejar kok fakta-faktanya. Kalau memang ketemu persidangan, ayo monggo. Itu dari saya. Itu saja, Pak Agustian. Ya itu yang pertama kalau berkaitan dengan Zah ya. Kalau yang terkait dengan klien Anda sendiri gimana? Kita siap menghadapi proses hukum, kita kooperatif. Kita juga ya saya sampaikan kita mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Biarkan sampai nanti semua fakta itu terbongkar. Jadi intinya siap nggak Pak untuk siap, sangat-sangat siap. Tapi ngapunten Pak, kalau ngelihat histori Pak BS kan pernah dihukum seumur hidup ya oleh PSSI ya? Iya, seumur hidup kan berarti kan? Sampai sekarang dihukum tidak boleh berkecimpung dalam bola. Tapi yang bersangkutan nyatanya, ini ya fakta yang tidak bisa, dia masih ikut, buktinya ngajak Zah telepon. Kemudian ini kan bagian artinya dia orang yang sudah terhukum masih kemudian berkecimpung dalam bola langsung atau tidak langsung. Bahkan kemarin ketika itu saya ketemu di Solo. Ketemu dengan beliaunya? Iya saya tahu, tapi saya ya nggak ada dialog. Tapi mulai presidennya Pak Supati, kan Mas Gondrong itu juga kan teman semua kan itu ngomong kalau BS barusan di sini nemui ini kan gitu. Berarti apa yang bersangkutan ini? Ya kita buktikan, artinya saya tetap kusnudon. Bahkan tiap pagi dia masih WA saya kok mengingatkan untuk kemudian artinya religi itu kita balas dalam hal artinya kemanusiaan. Tapi bicara kembali lagi pada bicara bola ini tidak bicara kemudian aturan itu dibikin sendiri. Berarti seharusnya Pak BS tidak lagi melakukan kontak-kontak apapun. Tidak boleh, artinya dalam bola tidak boleh. Karena hukumannya seumur hidup ya. Seumur hidup dan tidak pernah dibatalkan atau di dalam kongres itu diubah, belum ada. Nah, ketika kemudian fakta yang kami laporkan itu rekaman ada dan seterusnya ada, tentu bagian dari, dan saya sangat support artinya apresiasi kepada Polda Jawa Timur yang begitu luar biasanya mengorek itu, bahkan ada puluhan HP yang harus kemudian dilatfor. Itu adalah pekerjaan yang menurut saya tidak mudah. Bahkan dari situlah akarnya terangkai siapa saja yang dianggap terlibat. Makanya ketika saya mengawali ini, walaupun bukti awal saya anggap cukup, tapi saya tidak mampu kemudian itu terlalu gegabah. Maka akhirnya disitulah saya meminta laporannya Yopi DKK. Biar apa? Ini biar mengalir proses ini. Ternyata mengalir betul itu. Ya, seluas itu berarti ya. Saya Pak Asegaf dulu, Pak Asegaf, seluas itu sebenarnya kalau kita berbicara tentang mafia atau permainan bola. Jadi gini, saya kepingin tahu orang-orang yang dihukum seumur hidup itu siapa saja Pak Makin. Bapak kan harus menjelaskan, bukan BS saja kan, di Jawa Timur ini kan banyak. Atau ada beberapa nama lagi? Ada beberapa nama yang dihukum seumur hidup. Saya tentu tidak dalam lingkup ini, kan ini kasusnya ini dulu, gitu kan. Nanti malah melebar. Tapi kalau semangatnya sama-sama. Bukan begitu Mas. Kalau Anda harus jelaskan siapa saja yang pernah dihukum seumur hidup, tapi dia masih berkecimpung di artinya Indonesia. Untuk mengecek begitu dibiarkan. Begitu loh. Kalau Habib yang tahu, mau nggak disebut? Ya, tapi saya nggak mungkin mau menyebutkan, wong Anda dari katanya di Asprop. Tapi nggak punten Pak Asegaf juga paham atau mengetahuikah siapa-siapa orang yang sebenarnya? Tapi saya tidak mau menyebut namanya, kasihan orang itu. Tapi berarti ada ya Pak ya? Ada, tapi masih yang juga punya track record seperti Pak BS ya. Dan dia ini raja judi, raja pengaturan skor, masih, waduh luar biasa sudah. Dan Bapak tahu itu? Tahu saya kelihatan. Kenapa nggak dilaporkan Pak? Nah ini kalau itu dilaporkan saja kan gitu sama Pak Abu Bakar. Bukan, saya nggak berhak melaporkan. Bukan nggak berapa masyarakat itu punya hak kok. Saya tahu caranya melaporkan bukan begitu. Orang-orang yang mafia-mafia bola yang ada di Jawa Timur ini harus betul-betul dilihat betul ada konspirasi besar-besaran di situ, Mbak. Saya ini punya klub sepak bola. Saya juga wakil ketua umum Persekapas juga. Saya punya klub sepak bola Asabab. Saya ngurusi anak kecil-kecil itu aja. Perputaran uang itu sampai berapa sih Pak kalau judi Pak? Kalau judi bola perputaran uangnya, uangnya. Saya ini bukan orang judi, nggak ngerti bola. Nggak mungkin Bapak mengetahui begitu karena dari penjelasan Bapak sepertinya tahu banyak, tapi mungkin tidak bisa disampaikan. Kalau zaman saya dulu besar itu ada sampai 50 juta, 100 juta.
waktu Persekapas itu besar sekali. Kalau sekarang ya sudah di atasnya. Nah ini akarnya mafia-mafia bola ini akunnya ditutup dulu. Ya mafia Satgas ini pakai rompi aja di situ langsung aja. Kuncinya di akun-akun itu berarti ya? Iya. Kalau menurut Pak Asegaf ya? Karena sebenarnya muaranya ke situ ya Pak ya nanti. Saya heran saya. Larinya untuk uang. Saya di situ. pernah Asbab itu main pernah dianui. Kalau macam-macam saya sikat kamu, bukan urusan dengan polisi dengan saya bilang. Oke, baik, main Pak sudah, kalah menang sepak bola itu biasa. Oke, Kalau baik. kita kepingin maju sepak bola Indonesia, harus dihajar mafia-mafia bola ini. Baik, kita lihat dulu sebentar sebelum mulai panas juga di sini ya. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya. Oke, mungkin gimana? Sebelum semakin panas, mungkin ada sesuatu dari Pak Oh iya, Makin. boleh Pak Iya, Makin. jadi gini, kita semangat untuk membahas mafia bola ini sesuatu yang menurut saya positif luar biasa. Tapi kebetulan hari ini kita patut kemudian menyampaikan duka cita karena bagaimanapun Pak Arifin Panigoro, tokoh bola yang juga punya peran luar biasa bagaimana memajukan sepak bola Indonesia. Walaupun mungkin hiruk-pikuknya itu luar biasa, kita patut mengheningkan cita kepada beliau, mungkin sebagai muslim dikirim surat Al-Fatihah, sehingga nanti beliau mudah-mudahan di hadapan Allah segala amal kebaikannya diterima, segala salah khilafnya diampuni dan ditempatkan tempat yang layak di sisinya. Saya bisa mulai Bib ya? Ya. Al-Fatihah. Ya, terima kasih, monggo dilanjut. Terima kasih Pak Makin, ini juga menjadi satu kedukaan dan sekaligus tetap bersemangat untuk untuk membuat PSSI ini menjadi lebih baik lagi. betul, karena kiprahnya beliau juga tidak main-main begitu untuk bisa membawa sepak bola menjadi lebih baik. Saya ke Pak Agustian. Pak Agustian, ini gimana kalau ya karena kan memang Pak BS sudah dihukum seumur hidup, tapi kalau ternyata seandainya nanti terbukti, ini kan artinya sudah banyak pelanggaran yang tentu saja sudah dilakukan, baik melanggar sanksi dari PSSI itu sendiri, termasuk juga melanggar terkait dengan aturan-aturan dalam hal mafia bola. Pak Agustian. Apa yang dilakukan oleh BS itu memang dia mendapatkan sanksi, kalaupun dia hari ini berbuat di dunia bola itu sebagai bagian daripada penebusan dosa, itu Mbak. Karena Tapi di kan masa itu lalu tidak dia boleh pernah melakukan kesalahan. Saya kira setiap orang yang bersalah pun berhak untuk katakanlah membenahi dirinya. Walaupun dia berbuat hari ini untuk bola, itu tidak lepas dari tujuannya juga untuk memperbaiki dunia persepak bolaan, untuk kepeduliannya terhadap dunia bola. Dan saya sudah cukup mengenal BS, tidak pernah sedikit pun dia lupa sholat gitu. Tidak pernah lupa sholat. Tapi kan artinya meskipun kecintanya terhadap bola, kan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak BS tidak seharusnya dilakukan, karena memang kan melanggar sanksi dari PSSI, yakni yang seumur hidup itu memang sudah tidak boleh mendekat lagi. Iya, tidak boleh berkecimpung lagi. Gimana Pak Agustian? Yang dia lakukan adalah seperti saya sampaikan tadi, kepeduliannya terhadap dunia bola. Itu aja, Mbak. Kepedulian terhadap Kalau dunia memang bola. katakanlah sanksi, sudah disanksi, oke, dia sudah jalan, dia sudah tidak, katakan sudah disanksi seumur hidup. Terus sekarang kalau katakanlah PSSI tidak terima, silakan sanksi lagi kalau memang bisa. Oh gitu Pak. Atau memang silakan PSSI gugat BS dong melalui pengadilan, biar pengadilan menghukum. Pak Agustian tadi bilang kecintaan, keresahan Pak BS terhadap bola. Apa sebenarnya yang dirasakan Pak BS? Apa yang dilakukan Pak BS? BS merasa berdosa di masa lalunya, Mbak. Oke, jadi sekarang ingin apa? Ya bagian daripada menebus dosanya, menebus kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Dia mencoba membenahi. Ingin membenahi, menjadi bagian dari pembenahan berarti ya. Itu panggilan hati nuraninya. Kalau pembinaan atau apapun itu, adakah yang dilakukan oleh Pak BS? Saya belum tahu sejauh itu ya. Oke, baik Pak. Ke Mbak Za lagi, Mbak Za. Ini berarti langkah upayanya gimana Mbak Za? Karena Mbak Za juga sebagai saksi yang sempat mendapatkan ancaman dan segala macamnya. Mbak Za mengatakan tetap maju terus, tapi Mbak Za melihat bagaimana kasus ini nantinya akan bergulir. Kita tahu banyak kasus-kasus mafia bola, toh ujungnya juga ya. Saya berterima kasih kepada Polda Jatim, artinya alhamdulillah lah sejauh ini sangat-sangat bagus penanganannya, sehingga
sampai sejauh ini sudah penetapan tersangka dan lain-lain itu saya sangat berterima kasih kepada Polda. Artinya juga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, artinya jangan pernah takut untuk mengatakan kebenaran. Jangan pernah takut berhadapan dengan siapapun lah selama kita itu benar seperti itu. Karena kalau bukan dari diri kita, tim-tim kecil yang kita melaporkan, lalu kita akan kepada siapa lagi, atau kepedulian kita itu harus timbul dari diri kita sendiri gitu loh Mbak. Menurut saya itu seperti itu gitu loh. Artinya saya ini melihat sebagian kecil, sangat kecil kasus mafia bola di sepak bola Indonesia. Tapi meskipun bagian kecil, kita jangan takut, kita harus tetap berani untuk menyampaikan bahwa itu tidak benar gitu. Pak, saya dapat pesan lah intinya dari Ketum PSSI bahwa kita harus berantas bersama-sama mafia sepak bola yang ada di Indonesia ini. Kamu jangan pernah takut, selama kamu benar, kamu ini, kamu jangan takut. Oke, saya ini takutlah, artinya saya berani, dan saya berharap teman-teman yang lain juga sama seperti saya gitu loh. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, terindikasi pengaturan, punya bukti dan lain-lain, silahkan dilaporkan gitu loh. Kita harus sama-sama berani. Apapun resikonya yang saya hadapi, apapun sampai resikonya ini, ya. rumah saya masih dijaga loh sama sampai hari ini rumah saya masih ada yang jaga. Alhamdulillah dari kepolisian, ada dari Brimob, 2 orang, dari Polres. Berarti selain dukungan moral juga dukungan artinya secara ini langsung ya? Iya. Serius. Iya, secara langsung alhamdulillah sampai sekarang 24 jam artinya masih dijaga, karena memang kita sama-sama serius untuk memberantas ini semua gitu loh Mbak. Sampai harus terjadi tabrak lari, sampai harus ini. Saya mau ke Polda loh itu ditabraknya. Saya mau memberikan keterangan loh ditabraknya. Artinya seperti itu. Saya nggak mau menuduh siapa di balik ini atau apa. Biarkan nanti kepolisian yang membuktikan gitu Mbak. Baik, Mbak Za, sebelum Pak Makin menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Asegaf, ada beberapa yang masuk di line WhatsApp ini, Mas Pulung. Jadi ada dukungan juga dari teman-teman kita di luar sana. Ada satu yang menuliskan seperti ini Pak, semoga tidak ada aparat PSSI dan wasit yang terlibat, dari Doni di Malang, dan juga mereka memberikan masukan klub baru seperti Gestra harusnya dibina, jangan dijadikan mafia bola. Kemudian ada satu lagi, ada yang cukup keras, kalau tahu ada mafia jangan diam, rekam, laporkan, gitu aja kok repot gitu. Nah ini, jangan diam. Cuman masalahnya kadang-kadang ada yang diam gitu. Dan Pak Makin mungkin menanggapi apa yang disampaikan Pak Asegaf. Ya artinya pengalaman beliau yang tahu carut marutnya sepak bola, dan juga saya kan juga sama terlibat di bola ini kan sudah lama, mulai zamannya ISL. Artinya memang ada kepedulian. Kalau sekedar kemudian cuap-cuap saja, kemudian sebatas itu di permukaan tapi tidak ada follow up dan tidak ada tindakan real, maka akan percuma saja. Karena memang sepak bola ini kan permainan. Ada namanya rule of the game, juga law of the game. Ada hal-hal yang membatasi, dan kemudian dari pembatasan-pembatasan itulah kita bicara oknum. Maka ketika oknum dari apapun dia, dari unsur pengurus, dari unsur wasit, dari matchcom, dari CG dan seterusnya, atau dari pemilik klub, ketika dia ikut terlibat dalam upaya memunculkan mafia bola itu, juga tidak segan-segan kemudian orang yang tahu itu untuk melaporkan, jangan didiamkan. Tapi sebenarnya kan dunia bola itu juga nggak luas-luas amat ya harusnya ya. Artinya segala percakapan-percakapan dan segala gerak-gerik itu kan seharusnya termonitor juga Pak Makin. Artinya kan di lapangan ini kan 45 menit. Kemudian istirahat 15 menit. Yang di luar lapangan itu yang kan sulit terpantau. Oh, oke. Nah, makanya iya, ketika kemudian drawing kayak kemarin itu, kalau kemudian kita berbicara fair, kemudian oh ini diatur apa, buktikan kalau kemudian drawing ini memang tidak sesuai kan begitu. Nah, pembagian wilayah, grup dan seterusnya, ketika sudah rule dan itu memang terjadi, ya kita hadapi. Nah, kayak kemarin kayak saat Persida kemudian lawan salah satu tim yang ketika dipertandingkan kelihatan itu offset. Ketika kemudian ramai viral, wasitnya langsung dinojobkan, dipulangkan. Ada tindakan, menurut saya tidak sekedar itu, kan gitu. Ada tambahan apa? Diintegrasi. Ditanya berarti. Iya, diintegrasi. Jadi selain tegas juga harus tajam juga Pak ya. Artinya disinilah yang apa yang diharapkan oleh Bapak Abu Bakar ini, nanti ada real itu. Tidak sekedar jerah.
Kalau kemudian ngambil 100 juta tapi kemudian menciderai dunia bola keseluruhan, kan ini kan berabe kan gitu kan. Nah, ada tindakan-tindakan real itulah yang konsep-konsep ini sebetulnya mulai dijalankan. Tapi kembali lagi bahwa bicara tikus itu kan sebetulnya dia kan hanya ke bawah. Tapi kalau sudah bicara babi kan begitu kan, ini kan jadi santapan semua. Lebih besar kita lagi nggak ya. tahu, oh ini di sate sudah banyak yang menikmati itu. Maka sebelum tahu itu yang kita babi itu mau dimunculkan harus kita sikat dulu. Baik, Pak Abu Bakar As-Segaf ada tanggapan Pak. Ini apalagi tadi disampaikan Pak Makin di luar lapangan itu yang sulit terpantau. Jadi gini, sepak bola kita ini sekarang ini alhamdulillah mulai ada gregetnya. Mulai membaik ya? Mulai membaik. Contoh aja, Sintayong itu pelatih yang luar biasa. Mencari pemain-pemain yang bagus-bagus dari Indonesia. Nah sekarang ini sepak bola kita kalau kepingin maju, ya dicari dulu ini. Ketua Asprop PSSI Jawa Timur sangat hebat, luar biasa orang itu. Saya WA langsung diterima, ya siap Beb, tak sikat. Betul memang dilaksanakan. Sama berarti Bapak juga memberikan laporan-laporan berarti laporan, ya? Saya selalu komunikasi sama beliaunya. Jadi yang sepak bola Liga 3 ini sekarang ini harus Satgas itu harus datang ke lapangan, dilihat. Kalau perlu sebelum pertandingan 10 hari atau 15 hari itu handphonenya wasit-wasit itu ya disadap semua. Karantina 10 sampai 15 hari ya Pak ya? Iya, kalau enggak gitu pasti. Loh, saya kasihan loh. Ini Ustadz ini tiap hari di lapangan ini. Beliaunya ini Ustadz. Bingung ke masjid, bingung ke ini, bingung inilah. Tolong, sekarang ini kita harus bersama-sama memajukan sepak bola betul-betul dengan ikhlas. Jangan ada mafia-mafia itu sudah nggak ada sekarang. Kita berbicara ke depan, ke belakang ini sudah nggak usah diurus lagi yang ke belakang. Ke depan ini harus betul-betul kita ini menjalankan tugas di dunia sepak bola dengan baik. Apalagi Pak Presiden itu betul-betul menyampaikan amanat kepada Menpora. Waktu dilantik langsung ngomong seperti itu. Lah sekarang ini tugasnya mulai Askap sampai Asprop sampai PSSI Pusat. Contoh aja Tegal sama Badak Lampung sama punyanya Raffi Ahmad itu apa namanya? Ran itu. Nggak ada anunya sampai sekarang itu. Ya apa itu? Ya harus betul-betul dari sananya dulu disikat. Harus ditertibkan ya. Kasihan pengurus itu, kasihan Mbak. Saya pernah lewat di kantor PSSI ini. Kalau nggak salah, ya Ustadz itu sampai jam 1 masih kerja anak, betul? Ya. Nah, saya bukan bela PSSI, Mbak. Ini mafianya ini harus disikat semua dulu. Baik, pertanyaannya ini sampai di titik mana kemudian kita bisa menyikat yang titik atas? Iya, betul. Ini ada yang masuk di line WhatsApp, Mas Pulung. Harusnya Kominfo bekerja sama dengan PSSI agar menutup akun-akun judi bola. Jadi seperti itu. Itu ada masukan seperti itu, dan juga kedua sebagai warga negara PS tidak ini masukan Pak ya, patuh dengan hukum dan mengentengkan hukum. Orang-orang seperti PS ini yang bisa dikatakan adalah orang-orang yang merusak nama sepak bola Indonesia dan tidak ada jaminan orang yang tidak pernah meninggalkan sholat tidak melanggar hukum Allah. Buktinya PS tetap melakukan pengaturan skor. Pak Segaf, maaf Pak Agustian, ada tanggapan ini terkait dengan apa yang barusan disampaikan dari pemirsa? BS sudah tidak pernah melakukan pengaturan skor, Mbak. BS tidak pernah melakukan pengaturan skor? Sudah tidak pernah melakukan terlibat di balik itu? Tidak terlibat juga. Artinya tuduhan yang sekarang sedang dilaporkan Pak BS kemudian ditetapkan sebagai tersangka itu dilakukan pembelaan sama sekali tidak begitu ya? Tidak terlibat. Saya akan buktikan di proses hukumnya nanti. Begitu ya? Oke, kita lihat dulu Mas Pulung. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama. Jadi sebelum kita masuk ke segmen terakhir ada lagi WhatsApp yang masuk ya. Ini lebih keras lagi nih kayaknya. Kata-katanya lebih keras. Sepak bola Indonesia memang banyak mafia, apalagi dari mulai dari PSSI pusat sampai dengan PSSI daerah, kabupaten atau kota. Semua pengurus titipan semua dari penguasa. Sehingga persepak bolaan di Indonesia tidak bisa maju, anggaran besar masuk di saku-saku pengurus. Tetapi kan hari ini kita juga mendengar bahwa PSSI juga berusaha untuk memperbaiki loh ini. Nanti kita mendengar tanggapannya di closing statement. Kita ke Mbak Aza dulu secara singkat. Mbak Aza dari bendahara klub sepak bola Gestra, apa yang kemudian bisa disampaikan malam hari ini terkait dengan
kasus yang saat ini masih dilakukan pemeriksaannya oleh kepolisian? Yang mau saya sampaikan adalah rasa terima kasih kepada Polda Jatim yang sangat serius, terutama kepada Ketua Asprov PSSI Jawa Timur, Pak Ahmad Riyad. Beliau yang selalu mensupport saya, yang memberanikan diri, maksudnya kasih support untuk kamu kalau ini harus berani, itu Pak Riyad. Dan tentunya Pak Iwan Bule, Ketum PSSI Pusat, yang beliau sangat serius memberantas mafia bola. Dan beliau meyakinkan siapapun yang terlibat dalam kasus mafia bola, beliau akan sikat seperti itu. Baik. Dan buat teman-teman lain, klub lain, jangan pernah takut untuk melapor bila ada sesuatu yang tidak baik, pengaturan skor atau apapun, karena harus dari diri kita memperbaiki, harus dari diri kita, harus dari liga paling kecil, Liga 3. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Za. Kita ke kuasa hukum Mbak BS dulu. Pak Agustian, monggo, apa yang ingin disampaikan, closing statement-nya? Closing statement dari saya, yang jelas apa yang terjadi pada Pak BS hari ini tidak terlepas dari beberapa tahun silam beliau mungkin sempat membongkar itu di salah satu program TV swasta. Jadi apa yang terjadi hari ini tidak terlepas dari itu. Jadi ada pihak-pihak yang tidak terima. Gitu. Yang pertama, terus kemudian ya kalau memang ini ya seperti apa yang disampaikan tadi Pak Abu Bakar, itu tidak hanya terjadi di Liga 3. Bila perlu ya saya harapkan kalau PSSI itu berani, bongkar juga yang besar-besar, jangan hanya yang Liga 3 itu. Kita tunggu keberaniannya dari PSSI. Ditunggu gitu. Keberaniannya dari PSSI ya. Terus kemudian yang terakhir, kalau bisa memang kalau setiap perbuatan itu katakanlah ada unsur pidananya, jangan hanya dikenakan sanksi disiplin saja, tapi juga ya kalau memang itu yang terlibat di family football itu ada unsur pidananya, pidanakan aja semua. Kita bicara keadilan hukum. Itu aja dari saya. Makasih. Baik, terima kasih. Tapi artinya kooperatif ya nanti di sangat kooperatif. Beliau tidak pernah nanti akan menghadiri panggilan ya, Pak BS ya. Oke, baik. Pak Abu Bakar Assegaf, monggo silakan. Saya mohon kepada Ketua Umum PSSI Pusat, PSSI Daerah, semuanya, anggota-anggota ASKAP yang ada di bawah, betul-betul menjalankan tugas dengan baik. Jangan ada titipan, jangan ada KKN di sepak bola itu. Yang penting mafia sepak bola harus diberantas. Pak Ketua Umum ini mantan Kapolda DKI kalau nggak salah. Ayo kita perang, kita akan membantu. Saya akan turun lagi ke sepak bola. Insya Allah saya akan habis-habisan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Top Indonesia. Baik, tokoh sepak bola Jatim sudah siap untuk turun membantu memberantas mafia bola. Pak Makin, mungkin ada kerjasama nih sama Polda, jadi kalau ada laporan nggak cuma sanksi disiplin, tapi ya langsung ditindaklanjuti dengan aparat Gakum. Bicara yang sekarang, itu termasuk family football yang dikenakan sanksi. Jadi rekan Agus artinya mungkin belum membaca secara global dengan perkara itu. Artinya kita sekarang ini sangat apresiatif ketika persoalan ini begitu rumit untuk pembuktiannya, dan di beberapa daerah itu ternyata tidak sampai kemudian berlanjut, dan kemudian memang luar biasa, artinya jeripayah dari semua unsur itu sehingga proses ini sampai penyidikan. Dan yang saya ingat, saya termasuk ada di WA-nya itu, rekan BS ini sudah berjanji kalau nanti saya kemudian dijadikan tersangka, bahkan nanti diadili, akan dia bongkar semuanya. Nah, inilah yang sebenarnya kita tunggu itu. Baik. Kita tunggu. Kalau kemudian dalam bahasanya tadi itu dia sudah insaf, kan begitu kan? Ya nanti kita tunggu. Baik, Pak Makin. Jadi sekali lagi dengan bicara bola, artinya tidak bisa kemudian begitu serta-merta di permukaan saja kita berkoar-koar, kemudian tanpa menyelami bagaimana rule yang ada di bola, kemudian proses terjadinya bagaimana kompetisi, perubahan pengurus, dan saya ada orang yang betul mulai di bawah sampai atas itu semuanya. Kalau bahasanya semuanya ini tentu menjustifikasi, artinya tidak membangun bola. Intinya ada komitmen juga dari PSSI. Harus diciptakan komitmen itu. Baik Pak Makin. Ya. Waktunya udah habis, tapi yang jelas pokoknya kalau kita urusan dengan mafia bola, intinya harus bersuara. Dan harus dibersihkan gitu, harus dibersihkan, jangan diem aja ya. Pak Makin terima kasih, Pak Agustian terima kasih, Pak Abu Bakar Assegaf terima kasih, Mbak Za terima kasih. Kita tunggu nanti update laporan perkembangan bagaimana kasus ini, termasuk juga berantas mafia bola yang lainnya. Ketemu lagi di lain kesempatan untuk redaksi hukum di tengah kita.
Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang, kali ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu.